Inspirasi kata mempersembahkan keterampilan yang membawa keuntungan seumur hidup. Sebagian besar dari kita masih meraba-raba tentang naik turunnya roda kehidupan, dan kita masih terus mempelajari hal-hal baru sepanjang waktu. Secara teori, kita sebenarnya tahu bahwa kita harus siap untuk kondisi apapun, tapi pada kenyataannya, kadang-kadang kita semua merasa sangat tidak siap untuk menangani semua rintangan dan ujian hidup yang dilemparkan kepada kita. Sebelum kita merasa seperti terjebak dalam situasi rumit, kita membutuhkan salah satu keahlian dalam menjalani hidup. Oleh sebab itu, mempelajari keahlian ini menjadi penting sebelum segalanya terlambat. Jadi, mari kita bahas keterampilan apa saja yang kita butuhkan agar bisa membawa keuntungan seumur hidup kita. Nomor 1, akuntabilitas. Ketika sesuatu yang baik terjadi pada seseorang, orang tidak segan-segan memberi pujian. Namun ketika sesuatu yang buruk terjadi, dia langsung merasa menjadi korban. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas kejadian apapun yang menimpa diri kita. Mereka seringkali merupakan akibat dari tindakan kita, karena orang lain itu hanyalah akibat dari apapun tindakan kita. Dan terkadang tindakan kita tidak menghasilkan hasil yang kita inginkan. Akan tetapi, daripada merasa menjadi korban, belajarlah dari perbuatan kita sendiri agar kita bisa menjadi lebih baik di masa depan. Nomor 2, berpikir kritis. Kita terpapar ratusan bahkan ribuan kali lebih banyak informasi setiap hari daripada leluhur kita. Mampu mengevaluasi informasi itu, mulai dari mengurutkan informasi yang berharga sampai ke informasi yang sifatnya sepele, menganalisa relevansi dan maknanya, dan menghubungkannya dengan informasi lain menjadi sangat penting. Keahlian ini sangat kurang diperhatikan dan sedikit sekali yang mengajarkan. Padahal, keterampilan berpikir kritis yang baik bisa membedakan kualitas kita dari orang lain. Nomor 3, mengambil keputusan. Jembatan yang mengarah dari analisa ke tindakan adalah pengambilan keputusan yang efektif, mengetahui apa yang harus dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia. Meskipun tidak bersikap kritis bisa berbahaya, begitu juga dengan menganalisis secara berlebihan atau menunggu informasi lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Mampu mengambil tindakan dan merespon dengan cepat dan efektif adalah keterampilan yang bisa menjadi pembeda. Nomor 4, meneliti. Tidak ada yang bisa diharapkan untuk mengetahui segalanya atau bahkan sebagian kecil dari segalanya. Kita tidak harus tahu segalanya, tetapi kita harus bisa dengan cepat dan tanpa rasa takut cari tahu apa yang perlu kita ketahui. Ini berarti belajar menggunakan internet secara efektif, belajar membaca produktif, dan belajar bagaimana memanfaatkan jaringan kontak person kita. Nomor 5, menulis secara profesional. Ada banyak sekali alasan mengapa kita harus tahu cara menulis secara profesional, mulai dari surat lamaran dasar hingga email layanan pelanggan. Menulis secara profesional akan membuat pesan kita menjadi jelas dan pendapat kita dihormati, bahkan saat kita tidak berbicara secara langsung. Nomor 6, konsisten. Apabila saat ini kita sedang mencari jenis rutinitas baru berupa olahraga atau mengerjakan proyek penting, konsistensi menjadi sangat penting untuk mempertahankan kesuksesan apapun. Orang sering berhenti bekerja keras ketika mereka mencapai puncak, tetapi untuk mempertahankan posisi, kita harus bekerja lebih keras dan lebih konsisten dalam bekerja. Nomor 7, mengkomunikasikan kebutuhan kita. Teman, keluarga, dan teman kerja kita tidak dapat membaca pikiran kita. Kita perlu mengkomunikasikan kebutuhan kita kepada orang lain dengan jelas, ramah, dan bahkan dengan mengulangi bila perlu. Semakin banyak kita menggunakan bahasa komunikasi, semakin banyak sisi kemanusiaan yang akan kita lihat di lingkungan sekitar, dan semakin sedikit kepahitan yang akan kita pendam di dalam hati. Nomor 8, mengetahui kapan harus diam. Menjaga pikiran pada saat gelisah adalah salah satu keterampilan paling berharga untuk dipelajari dan tentu saja salah satu yang paling sulit. Tentu, rasanya menyenangkan melepas beban pada seseorang dan memberitahu mereka apa yang sebenarnya kita pikirkan. Tetapi perasaan baik itu sifat sementara. Lalu apa yang terjadi keesokan harinya?
minggu depan, atau tahun depan. Sudah menjadi sifat manusia untuk ingin membuktikan bahwa kita dalam posisi benar. Tetapi masalahnya, cara itu justru jarang efektif. Saat kita marah atau kesal, kita cenderung mengeluarkan semua yang terlintas dalam pikiran. Dalam beberapa situasi, lebih baik diam, apapun bentuk pemikiran kita. Nomor 9, meminta tolong atau nasihat. Terkadang sulit untuk meminta bantuan karena kita tidak ingin terlihat tidak kompeten. Tetapi cepat atau lambat setiap orang menemukan diri mereka dalam posisi di mana mereka membutuhkan bantuan. Coba pikirkan apa yang mungkin terjadi jika kita tidak meminta pertolongan orang lain, padahal kita tahu kita tidak bisa melakukannya sendirian. Bisa dipastikan akan berakhir kekacauan. Meminta bantuan atau nasihat bukan berarti kita lemah. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa meminta nasihat sebenarnya bisa membuat diri kita terlihat lebih mampu, bukan kurang. Dengan meminta nasihat, kita mengakui kecerdasan atau keahlian orang lain yang membuat mereka merasa dihargai. Nomor 10, menerima pujian dan kritik. Banyak orang sulit menerima pujian dan kritik yang membangun. Kita sering gagal menerima pujian dengan baik, atau kita meremehkannya dan merasa malu. Di sisi yang lain, kita juga terkadang mudah dihancurkan oleh kritik meskipun itu valid. Belajar untuk sekedar mengatakan terima kasih saat mendapat pujian dan belajar untuk memandang kritik sebagai umpan balik dapat membuat kita menjadi lebih baik. Nomor 11, negosiasi. Keterampilan negosiasi yang baik dapat menghemat banyak uang di hampir semua bidang kehidupan, mulai dari menegosiasikan pembelian ponsel hingga membeli rumah. Keterampilan ini juga dapat membuat kita mendapatkan kenaikan gaji yang layak. Jika kita tahu cara bernegosiasi yang benar, itu berarti kita memegang semua kartu dan kita akan siap untuk bertarung habis-habisan. Nomor 12, berbicara di depan umum. Kemampuan berbicara dengan jelas dan persuasif di depan audiens adalah salah satu keterampilan penting yang dapat dikembangkan oleh siapapun. Seorang pembicara yang efektif terlihat lebih percaya diri dan nyaman, dan mereka lebih menarik untuk diajak bergaul. Mungkin kita tidak memiliki pekerjaan yang mengharuskan untuk berbicara di depan umum, tetapi kedepannya kita tidak pernah tahu kapan saatnya tiba ketika keterampilan ini akan benar-benar berguna. Menjadi pembicara di pernikahan sahabat kita misalnya. Salah satu cara untuk lebih dipercaya di depan umum adalah dengan mempraktekannya secara rutin. Nomor 13, melacak pengeluaran kita. Terkadang kita berpikir lebih mudah mengandalkan semua urusan pada kartu kredit dan kemudian berharap akan punya uang untuk melunasinya sebelum jatuh tempo. Tapi masalahnya, kita mungkin tidak selalu punya uang untuk melunasi seluruh hutang. Dengan melacak pengeluaran, kita akan dapat melihat di mana sebagian besar uang kita dihabiskan dan dapat membuat penyesuaian ke depannya. Bisa jadi kita akan menemukan banyak uang keluar untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, dan ini bisa menjadi pengingat yang baik untuk berhenti mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan. Hal-hal terbaik dalam hidup mungkin gratis, tetapi itu tidak berarti dapat diperoleh tanpa memakan waktu, keringat, dan ketekunan. Kesemuanya bisa terjadi ketika kita dapat mempelajari keterampilan hidup yang penting ini. Yang perlu menjadi catatan, dalam menjalankan keterampilan ini, pandanglah sebagai perjalanan dengan waktu untuk terus berkembang, bukan seperti kotak untuk dicentang, sehingga kita dapat melanjutkan ke level berikutnya. Ingat, keterampilan ini sulit dipelajari, tetapi akan terbayar seumur hidup. Bagaimana menurut kamu? Apakah ada jenis keterampilan lain yang terlewatkan? Tentunya ada. Keterampilan penting lainnya yang tidak masuk dalam daftar ini. Jika sobat tahu, beritahu kami di komentar bawah ya. Dan kami sangat berterima kasih jika sobat berkenan menekan tombol subscribe, like, dan menyalakan tombol notifikasinya agar bisa update terus video-video dari kami.